yang merasa mayoritas. Iya, gitu, JK itu kemarin sama si siapa Maruf Amin. Belajarlah dari Indonesia, toleransi, gudul mukeang kan? Nah, termasuk kalau si Chaplin kan ngomong. Baik Pak Paul, terima kasih banyak untuk promonya. Ya, saya juga bangga ya, termasuk teman yang bangga bahwa Pak Paul bisa mendapatkan info A1 lebih dari semua orang. Yang namanya juga Nabi, iya kan? N26, iya kan? Jadi apa yang teman-teman Kristuber YouTube-nya itu mendapatkan informasi jauh lebih cepat Pak Paul. Jadi kita juga kadang-kadang, saya juga ya di rumah juga teman-teman di sini, saudara pada heran, dari mana ya informasinya beliau ini ya? Saya bilang ya, beliau itu kan namanya juga Nabi, apapun tahu. Jadi dengan nubuat-nubuatannya gitu. Jadi dengan informasinya dipindahkan, ya memang ada kecenderungan Pak. Kalau kita yang udah tahu di dalam Pak, tahu bagaimana prosesnya. Itu ada unsur, bisa jadi seperti tadi, dijauhkan dari, ada dua kemungkinan, dijauhkan dari orang yang mengganggu, dan bisa juga untuk dihabiskan dengan cara apapun gitu. Dijauhkan misalnya dari tangkapan CCTV dan sebagainya. Tapi kita juga harus berpikir positif. Tuhan akan memberikan pembelaan, bagaimanapun caranya. Kalaupun beliau harus menjadi korban, itulah pengorbanan terbesar dari seorang C dalam keimanannya, yang akan membesarkan nama Tuhan di Indonesia khususnya. Tapi yang harus dipikirkan oleh para kader yang berafiliasi khilafah, mereka berpikir dengan membungkam satu orang selesai permasalahan. Justru dunia internasional sekarang sedang amati Indonesia, bentuknya seperti apa. Jadi saya pun ada rasa was-was Pak kalau dipindah itu, tapi ada juga rasa senang. Kenapa? Mungkin dengan cara itu beliau lebih aman, ya kan? Tetapi yang pada intinya bahwa pengobatan itu harus tetap dilakukan Pak. Benar yang teman-teman yang tadi yang berkomen lebih dulu dari saya, bahwa semua itu terlepas dari dipindahkanlah atau apapun bahasanya, pengobatan yang paling penting. Apalagi kalau dilakukan scan terhadap tubuh Pak KC dengan dilakukan pemukulan dan sebagainya, dan memakan kotoran, tai, kita nggak tahu punya penyakit apa yang lawan itu, ya kan? Jadi memang itu perlu sekali Pak. Tapi sekarang ini pun kita nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa berbuat apa, karena Pak KC sendiri itu berada dalam genggaman oleh orang-orang yang tidak NKRI. Itu yang pasti, tidak NKRI. Kalau mereka ini akan berpikir, mereka yang melakukan penangkapan harus merawat, dalam arti harus melindungi haknya, dia juga dia punya hak. Seorang terdakwa pun, jangankan baru yang disangkakan, yang terdakwa pun, terpidana pun itu punya hak sebenarnya. Cuman kadang-kadang di Indonesia itu kita lupa bahwa seorang terpidana pun yang sudah terpidana itu punya hak. Ada hak-hak yang tidak bisa dilepaskan dari dia secara manusia, secara pribadi, personal. Nah itu yang kadang-kadang yang di Indonesia itu tidak dilihat dari segi itu. Nah sekarang dengan ada pengamatan dari dunia internasional, makin ngeri Indonesia ini Pak. Yang katanya, harus contoh ke Indonesia. Itu kan tokoh-tokoh di Indonesia sendiri yang ngomong, belum ada pengakuan dari luar negeri kok. Bahwa di Indonesia itu memang toleran itu berjalan dengan sempurna, baiklah. Enggak, bukan sempurna, tapi baik. Belum ada pengakuan. Kita pun baca kok tempat-tempat lain nggak ada. Tetapi justru yang mendengung-dengungkan dari Indonesia sendiri. Ya kan? Siapa yang merasa mayoritas? Iya, gitu. JK itu kemarin sama si siapa Maruf Amin. Belajarlah dari Indonesia, toleransi, gudul mukeang kan? Nah, termasuk kalau si Chaplin kan ngomong bahwa contohnya Taliban itu udah berubah dari dulu, yang dulu dengan sekarang sudah berbeda. Dia lupa yang namanya garis radikal berubah sedikit pun itu akan menjadi, mereka akan perang saudara loh. Ya. Akan perang saudara Pak, karena beda perang ya. Iya, beda ideologi loh. Yang satu bilang agak sudah berubah lembut lebih ini, justru akan terjadi perang saudara Pak. Jadi saya tidak yakin bahwa memang benar-benar itu misalnya Taliban itu sudah berubah, yang dahulu dengan sekarang udah beda.
Kalau beda justru mereka akan berperang sesama Taliban. Nah itulah yang di Indonesia ini sekarang itu paham itu. Coba mereka dengung-dengungkan bahwa Taliban itu baik, sudah berbeda dari yang berapa puluh tahun lalu. Itu bohong. Mana ada yang namanya ideologi garis keras berubah dalam seketika. Justru kalau dalam tubuh mereka sendiri ada perubahan, akan terjadi perang saudara di antara mereka. Nah sekarang Pak, dengan masuknya khilafah ke Indonesia, inilah salah satu bukti bahwa yang akan dikorbankan itu siapa? Yang non-Muslim akan korban. Yang Muslim pun akan korban. Muslim yang moderat akan korban. Jangan berpikir mereka juga akan bebas, mereka akan menang. Itu yang mereka berjuang juga teman-teman yang moderat ini, yang Benar, yang nasionalis, mereka tahu Pak. Makanya teman saya yang di kemarin itu yang ketemu di Nemek itu orang NU, dia juga bilang harusnya kasus-kasus kayak Pak Paul ini malah diajak diskusi, bukan malah diajak perang gitu loh. Iya benar Pak. Nah sekarang kan dengan kasusnya Pak KC ini seperti apa tadi Bapak yang bilang harus diajak diskusi loh, yang namanya Pak MKC itu. Ini loh buka kitab mana. Pengertianmu bagaimana? Pengertian saya begini. Diskusi. Namanya agama kok. Agama itu nggak ada yang sempurna. Agama itu buatan manusia. Tetapi yang namanya bertuhan itu berbeda kan Pak Paul? Kalau bertuhan itu Tuhan benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan itu sempurna. Tapi kalau agama itu asli bentukan manusia. Pengelompokan, pengotak-ngotakan. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu kan pengotak-ngotakan oleh manusia itu sendiri. Yang memahami Tuhannya berdasarkan ini. Ya udah, makanya di kota-kota dibentuklah agama. Nah sekarang yang di Indonesia ini, mereka itu lebih kok berjuang untuk agama. Agama kok diperjuangkan? Tuhan nggak butuh pembelaan. Tuhan justru, kalau dia Tuhan yang benar, Tuhan yang kuasa, dialah yang akan membela umat-umatnya. Dia yang akan membela ciptaannya. Bukan kita yang bela Tuhan. Kan jadinya lucu. Jadi dengan kasus MKC ini Pak, kita banyak belajar. Banyak belajar untuk berbicara dengan benar, utarakan secara benar, kemudian ya apa yang memang kita yakin itu pertahankan sampai titik darah penghabisan. Saya pun nggak ragu untuk melangkah Pak untuk seperti hal seperti itu. Jadi saya sendiri menganggap Pak KC ini adalah simbol perlawanan dari kaum minoritas. Itu Pak. Ya. Simbol perlawanan dari kaum minoritas yang selama ini begitu hak mereka, hak kita bukan mereka, hak kita itu diinjak-injak. Hak beribadah, hak berkelompok itu semua diatur sebenarnya dalam undang-undang negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Hak berkelompok, hak berserikat. Berserikat itu bukan berarti kita membentuk partai. Kita berkelompok, beribadah pun namanya berserikat. Nah, kayak gini kan ini berkelompok ini. Betul. Cuma satu yang saya bilang tadi Pak, mungkin teman-teman sini memang 99,99% itu Batak. Tapi saya bukan Batak Pak, saya botak gitu Pak. Oke, terima kasih Tuhan memberkati.